sesi kajian tafsir, yang mana pada kesempatan kali ini saya mengambil kitab karangan bernama kitab Sofwatut Tafasir yang dikarang oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit biografi tentang Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau adalah ulama dari Syria. Lahir di kota Halab atau disebut juga kota Aleppo pada tahun 1930. Kemudian beliau wafatnya di tahun 2010. Ya, umur beliau sekitar 90 tahun. Jadi karangan beliau salah satunya ada Sofwatut Tafasir, Tafsir Ayatul Ahkam, kemudian Mukhtasar Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Beliau memang mumpuni di bidang tafsir. Dari kecil sudah hafiz Quran, sudah dididik ahli ilmu agama, sehingga ketika dewasanya bisa membuat kitab-kitab tafsir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang biografi singkat tentang Muhammad Ali As-Sabuni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Naba. Ya, surat An-Naba makiyatun wa ayatuha arba'ah. Disebut surat An-Naba. Kemudian di sini namanya surat Makkiyah. Ayatnya ada 40 ayat. Ayat surat Makkiyah itu pendek-pendek, tidak panjang-panjang. Beda sama surat Madaniyah. Kalau Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang. Kalau Makkiyah pendek-pendek. Makanya di juz 30, di juz amma itu lebih banyak surat Makkiyah daripada Madaniyahnya. Baiknya ada surah amma Makkiyatun wa tusamma surah An-Naba. Lianna fiha al-khabar al-ham anil qiyamah wal ba'th wan nusyur wa surah yadullu haula ikhbar aqidatul ba'th allati talama karaha al-musyrikin. Disebut surat Amma, ya. Ada juga yang menamakan surat Amma, ya. Karena awal surat namanya Amma. Tadi disebut An-Naba, Amma, ada dua. Jadi sebenarnya setiap surat itu punya nama banyak. Ya, kayak Al-Fatihah aja ada banyak. Al-Fatihah Ummul Quran, Ummul Kitab, kemudian Al-Asas, kemudian Asy-Syifah dan lain sebagainya. Begitupun dalam penamaan surat An-Naba ini sebenarnya lebih dari dua, ya, tetapi di kitab ini dibahas cuma dua aja, dinamakan An-Naba karena ada dalam ayat tersebut Anin Naba'il Azim. Ya, dinamakan surat Amma karena apa? Awal suratnya dinamakan Amma Yatasa'al, dimulai dengan Amma. Ada juga yang menamakan Mu'sirat, ya, dinamakan Mu'sirat juga karena dalam sini ayat ini juga ada minal mu'sirati ma'an tajjaja, dinamakan surat Mu'sirat. Jadi penamaannya itu banyak. Jadi diambil dari ayat-ayat surat An-Naba. Kemudian di An-Nabi al-Khabar alham anil qiyamah wal ba'th wan nusyur. Karena dalam surat An-Naba di sini pembahasannya tentang hari kiamat. Ya, berita kabar penting, ya, kabar penting anil kiamat, tentang hari kiamat, wal ba'th dan hari kebangkitan. Kemudian jadi pembahasan di surat An-Naba ini difokuskan lebih kepada hari-hari kiamat, hari-hari kebangkitan, ya, aqidatul ba'ts, tentang keyakinan adanya hari kebangkitan. Yang mana hari kebangkitan itu, hari kiamat itu benar adanya. Ya, mungkin orang-orang ateis tidak mempercayainya. Jadi zaman-zaman dahulu ketika Nabi memberikan berita penting ini, orang-orang kafir Quraisy dia kagak percaya dengan berita ini. Ya, maka dia namanya Amma Yatasa'al. Ya, jadi mereka saling bertanya kebenaran, apakah benar itu ada hari kiamat. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy meremehkan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal semua berita yang dibawa Nabi Muhammad itu semuanya wahyu dari Allah. Illa wahyu yuha. Jadi berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu semuanya benar, tidak ada yang bohong. Tetapi kalau orang-orang kafir Quraisy mereka tidak percaya. Makanya ayat pertama di sini disebutkan amma yatasa'al. Dari apa? Dari apakah yatasa'al, mereka saling bertanya-tanya. Bertanya tentang apa? Anin naba'il azim. Dari berita yang sangat mulia, sangat agung atau sangat besar. Yaitu berita apa? Berita hari kiamat. Kemudian
Dalam surat An-Naba ini ibtada surah Al-Karimah bil ikhbari an mawdu'il qiyamah wal ba'ats wal jazaa hadzal mawdu'ul ladzi syaghala adhanal katsirin min kufari Makkah hatta saru fihi ma baina musaddiqan kadzib amma yatasaalun 'anil nabi'il 'adzim. Jadi awal surat ini dimulai dengan pembahasan maudu tema besarnya itu hari kiamat. Ya, yang tadi saya sudah bilang dia maudu tema besarnya, judul besarnya itu adalah hari kiamat. Nah, jadi hadal mawdu'ul ladzi, jadi pembahasan ini syaghala adhanul katsir min kufari Makkah, sehingga membuat orang-orang kafir Makkah itu menyibukkan diri, saling bertanya-tanya, benar nggak itu ada hari kiamat? Nah, jadi yatasaalun itu dari kata yatafa'al, mereka saling bertanya, benar nggak sih ada hari kiamat? Benar nggak sih ada hari pembalasan? Benar nggak sih? Nah, jadi begitu. Nah, jadi ada kalanya pertanyaan itu pertanyaan yang benar-benar mereka tidak tahu. Ya, jadi mereka bertanya karena mereka tidak tahu. Tetapi ada kalanya ada pertanyaan yang mereka itu sebenarnya istihza. Sebenarnya mereka itu meremehkan apa yang telah Nabi Muhammad bawa. Jadi mereka tidak meyakini berita yang Nabi Muhammad bawa. Ya, jadi mereka benar-benar menghinakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sahir, tukang sihir. Nabi Muhammad syair, tukang maksudnya membuat sihir. Nah, jadi dia yang dibawa Nabi Muhammad itu cuma sihir-sihir belaka atau cuma cerita-cerita bohong saja. Jadi pembahasannya di situ. Kemudian yang berikutnya, tsumma aqamat dalail wal barahin ala qudrati rabbul alamin. Fa innal ladzi yaqdiru ala khalqil ajaib wal badahi la yajizu i'ada khalqil insan ba'da fana'ihi. Nah, kemudian tadi kalau yang pertama pembahasannya tentang hari kiamat, nah berikutnya adalah dalam surat ini bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai petunjuk bahwasanya kekuasaan Allah. Ya, Allah menciptakan di sini adalah ayatnya alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Jadi ini sebagai bukti dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada kalimatnya alam naj'alil, bukankah Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Jadi kalau kita main secara akal, ini bumi siapa yang buat? Ya, pasti ada yang buat. Ya. Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, kemudian wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai paku. Ya, kalau gunung dicabut maka akan terjadi gempa. Ya, gunung meletus itu bisa gawat semuanya. Makanya gunung-gunung itu sebagai pasak. Ya, kalau gunung udah banyak yang meletus, berarti hati-hati, berarti kiamat sudah semakin dekat. Nah, jadi kalau gunung-gunung masih ada di muka bumi sebagai pasak bumi ini, maka alhamdulillah kita masih diberikan kiamat. Kemudian wa khalaqnakum azwaja, dan menjadikannya mereka itu sebagai berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan menjadikannya tidur itu sebagai tempat roha, ya, sebagai tempat istirahat. Ya, jadi kalau kita bisa berpikir dengan akal kita, ya, bahwasanya di bumi ini ada yang diciptakan, kemudian ada gunung, kemudian ada pasangan-pasangan. Ya, manusia diciptakan di muka bumi ini saling berpasangan. Ataupun bukan manusia, makhluk hidup lainnya bisa berpasangan seperti hewan. Nah, jadi itu sebagai bukti bahwasanya Allah itu sangat kuasa atas semuanya. Kita sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tsumma aqabat dzalika bi dzikril ba'd wa haddadat waqtuhu wa mi'aduhu wa huwa yaumul fasli bainal ibad aitu yajma'u Allah al-awwalin wal akhirin bil hisab. Nah, jadi ayat di dalam surat An-Naba yang pertama telah membahas tadi pertama tentang hari kiamat, kemudian tentang kekuasaan Allah, kemudian tentang penyebutannya hari kebangkitan, ya, yang mana dipertegas dalam ayatnya inna yaumal fasli kana miqatan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana hari keputusan, yaitu hari kiamat yang telah ditetapkan, yauma yunfakhu fis-sur, hari ditiupkannya sangkakala, ya, fatatuna afwaja, dan mereka datang dengan berbondong-bondong beramai-ramai. Jadi kalau udah nanti sangkakala sudah ditiup, berarti itu kiamat sudah tiba.
Jadi dalam dalam surat ini dibahas itu. Kemudian berikutnya, tsumma tahaddatsa an jahannam allati a'addaha Allahu lil kafirin wa ma fiha min alwanil adab al-muhin. Nah, jadi tadi sudah membahas tentang dzikrul ba'd, kemudian berikutnya adalah tentang neraka jahanam, ya, yang Allah sudah janjikan lil kafirin untuk orang-orang kafir. Wa ma fiha min alwanil adab al-muhin, dengan macam-macamnya azab yang Allah berikan buat orang-orang kafir. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu buat orang-orang yang orang-orang yang mengintai. Jadi mirsada itu nanti akan dimintai oleh penjaga neraka, ya, mirsada, ya, jadi jahanam tempatnya buat orang-orang yang telah melakukan perbuatan zalim dan tidak mengakui atas kekuasaan Allah, keesaan Allah, adanya hari kebangkitan, dia kemudian dibalas di sini. Kanat mirsada, akan diintai oleh malaikat-malaikat yang litagina ma'aba. Kemudian orang-orang yang melampaui batas, ya, mereka dalam berbuat melampaui batas. Apa yang sudah Allah ajarkan atau apa yang sudah Allah berikan aturan kepada kita, tapi kita malah melampaui batas. Contoh kecilnya kita beribadah, sholat 5 waktu, itu adalah perintah. Kalau kita keluar dari sholat itu berarti kita sudah tidak menjalankan apa yang Allah perintah. Ataupun apa yang dilarang Allah tapi kita malah kerjakan, maka itu bisa dikategorikan orang-orang yang bisa melampaui batas. Nah, ditolkina ma'aba labithina fiha ahqaba, ya, kita di dalamnya kekal, ya, maksudnya kita di dalamnya akan lama. Labithina fiha ahqaba. Kemudian wa ba'dal hadits 'anil kafirin tahaddats 'anil muttaqin. Nah, kemudian setelah tadi pembahasan tentang neraka, kemudian pembahasan buat orang-orang muttaqin. Nah, jadi kalau dalam Al-Qur'an itu pembahasannya bagus. Pertama tentang cerita dulu, tentang hari kiamat. Habis hari kiamat tentang kekuasaannya Allah. Habis kekuasaannya Allah membahas tentang iqab, tentang siksaan-siksaan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Nah, dari sisa neraka jahanam. Kemudian dikasih pahala buat orang-orang muttaqin, ya. Wa ma'adallahu ta'ala lahum min durubin na'im ala tariqatil Qur'an fil jami'i bainat tarhib wa tarhib. Ya. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa ahnaba wa kawa'iba athroba wa ka'san dihaq. Jadi setelah menjelaskan tadi buat orang-orang kafir, kemudian dikasihnya buat orang-orang innalil muttaqina mafaza, buat orang-orang yang bertakwa, ya, dikasih kemenangan. Ada ika wa anaba, ada kebun-kebun, ya, ada kebun-kebun wa anaba dan anggur-anggur. Ya, dalam artian apa? Nanti di surga, dikasih jannatin tajri min tahtihal anhar. Di kebun-kebun yang sangat buah-buahan yang sangat subur, yang rindang, kemudian ada buah-buah anggur. Ya, di sini diibaratkan dengan anggur, ya, karena buah anggur memang mahal kan di sini, ya. Buah anggur itu harganya lumayan, walaupun nanti ada buah yang mahal lagi. Nah, jadi diibaratkan sebagai buah anggur karena buah anggur yang lumayan mahal, itu termasuk buah-buah surga. Kemudian wa kawa'iba athroba, dan gadis-gadis. Atsroba itu kawaib itu gadis yang cantik. Nah, jamak dari kaib, kawaib. Nah, gadis-gadis yang atsroba, yang sepantaran, sebaya sama kita. Nanti di surga nggak ada orang tua, ya, semuanya yang sepantaran. Jadi tidak ada istilah orang tua. Jadi sepantaran semuanya. Ya, orang tua di sana nggak ada. Jadi makanya di sini wa kawaib atsroba. Nanti ada gadis-gadis yang cantik, atsroba yang sebaya dengan kita.